Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara Tuhan, Dia akan jawab doa-doamu di waktu yang tepat, yaitu di waktu Tuhan, bukan di waktu engkau. Amin. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia carikan semua. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Tuhan berfirman, Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Sekali lagi, haleluya. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi, yang paling meriah. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Agar semua kami yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Ada mujizat terjadi. Yang sakit terima kesembuhan. Yang lemah terima kekuatan. Yang sedang dalam kebimbangan terima kepastian jalan keluar dari Tuhan. Kami percaya kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Karena kami dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk ibadah koinonia ini Tuhan. Berfirmanlah untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan
Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, sebuah kehormatan saya boleh ada di ibadah Koinonia ini. Terima kasih Pak Karim dan Ibu, juga hamba-hamba Tuhan yang memberikan kesempatan saya dan istri saya boleh ada di LA, boleh ada di California ini, dan boleh ada di ibadah yang luar biasa ini saudara. Saya sungguh bersyukur sekali karena saya jujur mengikuti terus ya. Kayaknya udah 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun ini gak terasa saudara, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Luar biasa, haleluya. Mulai dari tenis court ya Pak ya. Kira-kira bulan Agustus tahun 2022 saya ikut bersama-sama dan sebuah kehormatan. Terima kasih banyak ya dapat kesempatan ya saudara. Jadi benar-benar saya tahu juga nih ngikutin gitu bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mulai dari rumah kemudian itu tahun 2022 saudara. 2023 saya dapat kehormatan juga dapat melayani di Natalnya Koinonia. Tepuk tangan yang luar biasa di tempat sebelumnya. Dan hari ini jadi 3 kali 3 tempat nih Pak, puji Tuhan ya. Waduh puji Tuhan sekali. Saya percaya ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan akan kerjakan buat Koinonia dan buat semua yang hadir. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Dan saya juga bersyukur dapat kehormatan nanti tahun depan kita akan berjumpa dengan sesuatu yang lebih luar biasa lagi ya. Pak Karim terima kasih, Natal tahun depan nanti, bukan tahun ini, tahun depan ya. Ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Dan tadi siang bukan sebuah kebetulan saudara, saya jujur berdoa waktu dari Jakarta. Sungguh untuk menyiapkan sesuatu, apa Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat Koinonia, buat seluruh Bapak Ibu yang hadir hari ini. Dan Tuhan kasih satu pesan yaitu tentang togetherness ya, kebersamaan. Kemudian saya berdoa berkali-kali karena saya agak ragu nih yang mana gitu kira-kira ya. Tapi sudah mantep togetherness. Setelah sudah oke semua, saya tetap masih bawa dalam doa. Tadi siang ya, karena memang kami baru tiba semalam. Jadi tadi siang Pak Karim dan Ibu menjemput kami untuk makan siang bersama. Kok bisa bajunya sama, celananya juga sama saudara. Jadi memang kayak pas gitu ya untuk togetherness, untuk kebersamaan. Dan puji Tuhan juga ternyata beberapa hamba-hamba Tuhan yang melayani juga pakai pink. Dan kebetulan saya juga pakai pink Bapak Ibu. Ya tolong jangan ditertawain biar laki-laki gak apa-apa ya sekali-sekali pakai pink ya Bapak Ibu ya. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan, amin. Dan setiap kali saya berjumpa dengan Pak Karim, saudara ini tidak tambah tidak kurang, saudara beliau selalu cerita tentang satu hal yang Tuhan taruh di hati beliau. Cerita tentang perempuan Samaria yang berjumpa di sumur Yakub, saudaraku. Cerita tentang bagaimana seseorang tuh bisa ada tuh karena dipanggil, saudara. Cerita tentang 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh datang kepada Tuhan Yesus naik ke atap rumah. Dan saya merasa ini sudah sering juga beliau ceritakan kepada para pelayan-pelayan yang ada di Koinonia, saudara. Kemudian tadi siang saya bilang, Pak ini value-nya Koinonia Pak. Ini value yang Tuhan kasih buat Koinonia, yang Tuhan kasih lewat Pak Karim dan keluarga dan seluruh rekan-rekan. Betul gak Bapak Ibu? Beri dulu tepuk tangan yang luar biasa. Jadi saya yakin bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan saudara. Mau menuju penghujung tahun 2024 ini saudara, Tuhan mau mengokohkan lebih lagi pelayanan Koinonia ini. Jadi kalau ditanya kenapa saudara datang ibadah, saudara tahu saudara datang ibadah di Koinonia karena ada 3 value penting yang diajarkan, yang Tuhan taruh supaya kita bertumbuh bersama-sama saudara. Boleh baca dulu ayatnya yang pertama ya, value yang pertama boleh dengan suara keras kita baca sama-sama. 1, 2, 3 saudara sudah? Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini value pertama saudara. Dan saya ingat banget, bahkan kalau saudara datang di depan kan ada banner, ada ayat ini saudara. Tidak mungkin saudara datang kalau bukan Tuhan yang panggil saudara. Tidak mungkin Koinonia bisa ngelewatin. Saya kebetulan ngikutin kan dari mulai lapangan tenis ya, dari mulai di rumah sampai di gedung sebelumnya sampai di tempat ini yang begitu lebih luar biasa lagi saudara. Saya percaya karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Jadi value yang pertama adalah call, adalah dipilih, dipanggil. Saudara datang karena Tuhan yang pilih saudara. Saudara datang karena Tuhan yang panggil saudara. Jadi kita sama-sama belajar, terima kasih Tuhan.
Aku boleh datang ke ibadah koinonia karena aku mau belajar value yang pertama. Aku ada sampai hari ini karena Tuhan pilih. Aku boleh ada di kota yang ada di California ini karena Tuhan pilih. Saudara boleh bersama dengan keluarga saudara, yang datang bersama dengan keluarga boleh lambaikan tangan, lihat kanan kiri. Bilang buat keluargamu, kita ada di sini karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil. Amin saudara. Saya yakin tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba kalau bukan Tuhan yang izinkan. Pasti semua atas izin Tuhan karena Tuhan yang panggil kita dan Tuhan yang tetapkan kita. Amin. Dan value yang kedua Bapak Ibu, Saudara, saya juga dapat dari Pak Karim tadi, makanya saya bilang, Pak ini harus disampaikan, saya mohon izin ya Pak Karim ya untuk saya sampaikan ini. Karena ini Tuhan taruh dan ini pasti menjadi berkat buat setiap kita yang hadir, betul nggak? Mari kita baca Bapak Ibu di ayat yang value yang kedua. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini panjang banget percakapannya Bapak Ibu. Dan saya tadi siang jujur mendengar Pak Karim seperti saya tanya, Pak Bapak pernah sekolah teologi di mana? Ternyata enggak saudara, tapi menguasai. Jadi bagi saya begini saudara, yang penting kita menguasai dan menghidupi firman itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan kemudian beliau menceritakan, benar juga ya. Ini perempuan nggak tahu dari mana, nggak punya latar belakang yang baik juga ya saudara. Tapi Yesus bisa pakai dia menangkan banyak orang. Betul nggak Bapak Ibu? Tuhan bisa pakai kita semua. Bilang kanan kiri, Tuhan juga bisa pakai engkau dan saya. Betul Bapak Ibu? Tuhan bisa pakai kita semua. Dan saudara lihat, dikatakan sepakat. Berada dalam kebersamaan. Maka value yang ketiga dari koinonia yang Tuhan kasih buat koinonia melalui hambanya Pak Karim adalah together saudara. Ya, bilang kanan kiri sepakat ya, sama-sama. Amin saudara. Jadi kalau saudara sekarang ditanya, kenapa datang ke ibadah koinonia saudara? Jelas, karena di ibadah koinonia ada 3 value. Yang pertama saya datang ke ibadah koinonia, saya belajar bahwa hidup saya dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Saya bekerja, saya bisa bekerja, saya bersama dengan keluarga saya karena saya dipilih dan dipanggil. Yang kedua kenapa? Value yang kedua, saya datang ke ibadah koinonia, saya belajar bahwa saya sebagai orang, Yesus berkata untuk menjadi pembawa damai ya. Peace loving, pemersatu. Betul ya saudara ya? Dan value yang ketiga, saya datang ke koinonia. Saya mau belajar untuk berada dalam kebersamaan. Saudara, hidup ini jujur kadang-kadang juga berat saudara. Kita kalau jalanin sendiri cukup capek. Kita perlu ada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Kita perlu komunitas. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya nanti di ibadah selanjutnya saudara akan terus disampaikan value ini yang Tuhan sudah kasih buat koinonia melalui hambanya Pak Karim. Dan ini akan terus disampaikan dan saya percaya ini akan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara akan bertumbuh dengan luar biasa. Dan saya yakin dan percaya banyak jiwa dimenangkan ya. Dan hari ini saudara secara singkat, bukan sebuah kebetulan saudara, bahan khotbah yang saya sudah siapkan saudara, itu tentang togetherness saudara. Jadi tentang value yang ketiga ya. Jadi kalau supaya nggak lupa, yang pertama value-nya apa saudara? Call. Yang kedua apa? Peace loving ya saudara. Yang ketiga apa saudara? Together ya. Jadi jangan lupa call, peace loving, together. Call, peace loving, together. Yuk dengan cepat. 1, 2, 3. Call, together. Satu kali lagi saudara. Belum kompak. 1, 2, 3. Call, peace loving, together. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Baik, kita akan sama-sama diberkati secara singkat pesan firman Tuhan tentang together. Yang dimulai dari slide pertama ada kata sepakat. Mari katakan sama-sama dengan saya, sepakat. Saudara, sepakat, kalau ada orang sepakat membangun sebuah kerjasama dalam bisnis atau dalam apapun, bukan berarti karena mereka sama saudara. Mereka punya latar belakang yang berbeda, tapi mereka sepakat untuk menjalankan sebuah tujuan. Betul nggak Bapak Ibu? Suami dan istri punya latar belakang juga yang berbeda saudara. Jadi kalau ada anak-anak muda yang bilang, aduh saya kalau ngomong dengan dia nyambung banget. Ini agak bohong sedikit ya. Karena nggak ada saudara yang nyambung sebenarnya. Tapi kenapa bisa nyambung? Karena kita sepakat untuk menyambung-nyambungkan. Ya kan, namanya kan kalau apa ya, lagi cinta lagi bersemi kan semua jadi nyambung semua kan saudara ya. Jadi dari situ kita mesti belajar saudara. Bahkan sampai hari ini
ya saudara ada dan Tuhan pilih, itu bukan karena kita sama, kita berbeda. Tapi kita bisa sama-sama karena kita sepakat. Kadang-kadang untuk makanannya susah nggak untuk sepakat saudara? Mau makan apa? Chinese food aja deh. Loh kok Chinese food? Tadi bilangnya terserah, sekarang bilang Chinese food salah. Kadang-kadang untuk makanannya kan nggak gampang saudara untuk sepakat. Tapi saya percaya kalau saudara datang ke Koinonia dengan value yang ketiga tentang together, kita akan belajar untuk sepakat. Karena sepakat itu powerful saudara. Katakan sama-sama saya powerful. Mau lihat ayatnya saudara, kita lihat sama-sama saudara kalau sepakat itu powerful. Ya dengan suara keras saya rindu mengajak kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini powerful saudara kalau sepakat saudara. Saya bersama dengan istri, kami menjalani rumah tangga hampir 28 tahun. Masih belum terlalu lama saudara. Tapi juga cukup nggak gampang menjalankan 28 tahun. Pasti ada perbedaan ya, kami 2 atau 3 bulan yang lalu baru dikaruniai 1 orang cucu Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan kami juga tahu bahwa nggak mudah menjalankannya. Banyak hal yang berbeda, banyak sekali yang berbeda. Kenapa bisa sama-sama? Karena sepakat. Nah apabila kita sepakat dan berdoa bersama-sama, saya yakin saudara kadang-kadang nih yang membuat kita berat kenapa? Mau berdoa aja nggak sepakat. Kadang-kadang mau ke gereja aja juga ribut, benar nggak Bapak Ibu? Maaf ya, mau makan ribut, mau kerja ribut, mau ibadah ribut, capek saudara. Bayangkan kalau kita semua sepakat, penuh damai sejahtera dan sukacita, saya yakin lebih ringan untuk menjalankan hidup ini. Betul Bapak Ibu? Maka saya akan sampaikan tema tentang togetherness ya, kebersamaan. Kita perlu untuk, the next slide, kebersamaan untuk berada bersama-sama dan bagaimana caranya supaya kita bisa berada bersama-sama, saudaraku yang terkasih. Saya akan sampaikan 3 pesan sederhana Bapak Ibu. Dan kita akan sama-sama lihat 3 pesan sederhana ini supaya kita bisa berada dalam kebersamaan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Maka Tuhan memberikan 3 pesan sederhana berikut ini. Yang pertama saudara, kita lihat sama-sama dan baca dalam kitab Bilangan 11 ayat 12 bagian A saja dengan suara keras. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya? Kita mau belajar saudara, poin yang pertama ini dari seorang yang bernama Musa Bapak Ibu. Musa ini 40 tahun ada di Mesir, kemudian 40 tahun ada di padang gurun Midian belajar tentang karakter Bapak Ibu. Baru kemudian dia dipercaya Tuhan untuk membawa bangsa yang besar itu keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Yang dia bawa banyak orang Bapak Ibu. Dan saudaraku yang terkasih, orang-orang yang dia bawa ini maaf Bapak Ibu, banyak sekali yang suka komplain saudara. Suka komplain, minta ini, minta itu, panjang ceritanya saya yakin Bapak Ibu tahu. Sudah dikasih mana masih minta daging lagi Bapak Ibu. Nah Musa ini juga mengalami ada yang namanya tertekan saudara. Dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengalami sebuah situasi di mana kita merasa tertekan Bapak Ibu. Karena ada beban yang mungkin cukup berat. Saudara kalau lihat ya peta perjalanan dari kurang lebih ya, ini kurang lebih peta perjalanan dari bangsa Israel di 18 tempat Bapak Ibu. Selama 40 tahun muter-muter luar biasa saudaraku. Ya kalau yang pernah pergi ke Holy Land, kalau dari Mesir itu kan naik bus ya nggak terlalu lama ya saudara ya. Mungkin berapa belas jam begitu sudah sampai di perbatasan. Apalagi kalau mau naik pesawat ke Syam El Sheikh ya cuma 50 menit tinggal 4 jam lagi sampai gitu. Tapi ini 40 tahun saudara putar-putar. Cukup lama. Karena di dalam mereka keluar dari perbudakan saudara. Mereka saudaraku banyak juga pengeluhannya. Mari kita lihat sama-sama ya, ada sebuah kalimat yang bagus untuk kita renungkan sama-sama dengan suara keras. Saya rindu mengajak kita untuk membacanya, boleh minta tolong next slide, maaf tadi saya pencet gak bisa. Mari kita baca sama-sama saudara, jika jalan satu-satunya terhalang tembok, maka belajarlah cara untuk memanjatnya. Saudara kadang-kadang kita melewati sebuah perjalanan, tantangan yang kayaknya mentok, pernah tahu bahasa mentok ya saudara ya? Gak tahu mau ngapain lagi gitu.
sudah berusaha, sudah berdoa, bahkan sudah berdoa puasa Bapak Ibu, sudah melakukan semua yang terbaik. Tapi kok kayaknya ada tembok yang membuat kita ini nggak bisa lewatin begitu Bapak Ibu. Ini bahasa kiasan saja. Kalau memang itu adalah satu-satunya jalan. Misalnya kita sudah Tuhan tetapkan ada di salah satu kota di California ini. Dan ini satu-satunya jalan. Dan ada tantangan yang cukup berat yang kita harus hadapi saudara. Maka jangan putar balik, jangan mundur. Minta dari Tuhan cara untuk memanjat tembok tersebut. Bukan manjat tembok dalam artian yang negatif ya saudara ya. Tapi minta cara dari Tuhan Bapak Ibu. Untuk kita bisa melewati tantangan ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu di hidup saudara dan saya. Untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Saudara saya yakin dan percaya ada banyak tantangan tapi pasti ada jalan keluarnya. Kita juga lihat bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar kepada seorang yang bernama Musa. Bapak Ibu, kita baca sama-sama Bilangan 11. Ini panjang ceritanya tapi saya coba membawanya secara singkat saja. Mari kita baca sama-sama ayat 17 bagian A. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Jadi ketika Musa ini begitu tertekan dengan bangsa yang besar, yang suka mengeluh ini Bapak Ibu Saudara. Dia cukup tertekan Bapak Ibu. Kemudian Tuhan memberikan cara kepada Musa. Di situ ada 70 orang tua-tua. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, kumpulkan 70 orang tua-tua dari perwakilan bangsa yang besar itu. Nanti aku akan turun, sebagian roh yang ada padamu akan diambil dan dipindahkan. Artinya ada sedikit beban yang berat itu dipindahkan kepada 70 orang juga tua-tua itu. Dari sini kita belajar, Tuhan peduli akan Musa, Tuhan juga peduli Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan yang hebat. Betul Bapak Ibu? Tuhan kasih cara loh buat Musa. Ketika Musa merasa, aduh berat sekali, ini kok komplainnya banyak, minta makan ini, minta daging dan lain sebagainya. Tuhan kasih cara, kumpulkan 70 tua-tua. Sebagian roh yang ada padamu aku akan ambil dan dipindahkan, ditaruh kepada 70 orang tua-tua itu. Jadi Tuhan selalu peduli akan hidup kita. Tantangan ada, masalah ada, persoalan ada. Tapi firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Ya, ada tantangan. Jangan tantangan itu membuat kita pecah Bapak Ibu. Jangan tantangan itu membuat kita ribut dalam rumah tangga. Jangan tantangan itu membuat kita ribut dalam pelayanan. Jangan tantangan itu membuat kita ribut dalam pekerjaan. Togetherness, beradalah dalam kebersamaan. Cara yang pertama, saudara, mari kita lihat sama-sama, baca dengan suara keras, belajarlah memanage stres. Betul Bapak Ibu? Namanya manusia ada tekanan. Kalau sudah nggak ada tekanan, nggak ada beban pikiran, berarti kita udah nggak di dunia Bapak Ibu. Selama ada di dunia, semua orang punya masalah. 1 Petrus pasal 5 berkata, semua orang yang ada di dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Artinya semua orang punya masalah Bapak Ibu. Kalau kita kadang-kadang lihat, tapi enggak dia hidupnya enak. Tahu dari mana dia hidupnya enak? Aku sering lihat media sosialnya. Ingat Bapak Ibu, rumput terlihat lebih hijau di media sosialnya orang lain. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Rumput terlihat lebih hijau di media sosialnya orang lain. Kan gak mungkin suami istri ketika mau ribut, tunggu mah aku ambil TikTok dulu, live TikTok sambil ribut. Ya saudara kan gak mungkin. Iya kan? Saudara lihat kalau kita mau foto aja, foto mungkin 10 kali yang diambil cuma 1 yang terbagus. Betul kan Bapak Ibu? Waduh ini senyuman saya agak miring nih, jangan ya. Cari senyuman yang lebih mantep begitu kan saudara ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh Bapak Ibu. Rumput terlihat lebih hijau di media sosialnya orang lain. Jangan pikir bahwa wah kenapa hidup saya kayak gini, saya nggak bisa nih sama-sama kok orang lain lebih enak. Enggak Bapak Ibu. Semua orang punya masalah, semua orang punya tantangan. Tapi Tuhan kasih cara buat setiap kita. Bagaimana supaya kita bisa berada dalam kebersamaan. Belajarlah memanage stres. Stres bisa ada, tenang dulu. Bilang ini tenang, tenang ya. Bilang saudara tenang. Bilang buat diri sendiri Bapak Ibu tenang. Tenanglah kini hatiku ya. Kalau sudah tenang saudara baru ambil keputusan. Keputusan yang diambil pada saat tidak tenang pasti salah Bapak Ibu, betul?
Ketika lagi tidak tenang, jangan ambil keputusan, nanti salah. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau lagi senang, tahu ya, lagi happy, lagi senang sekali Bapak Ibu, itu juga jangan ambil keputusan. Biasanya kita suka over janji. Jadi kalau lagi senang tuh janjinya bisa over. Makanya paling aman tuh tenang dulu, jangan terlalu susah, jangan terlalu senang, tenang dulu baru bisa ambil keputusan. Maka kita perlu belajar memanage stres supaya kita bisa berada dalam kebersamaan. Mari ada sebuah kalimat kita lihat sama-sama Bapak Ibu dengan suara keras kita baca. Ketika kita merasa begitu tertekan dan mentok, sadarlah itu hanya karena apa saudara? Karena kita sedang lelah saja. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kadang-kadang kita merasa, aduh kenapa ya sumpek banget nih. Aduh saya udah stres, pusing segala macam. Itu karena sedang lelah Bapak Ibu. Kita perlu yang namanya apa? Rest in Him. Jangan rest in peace dulu, belum ya Bapak Ibu ya. Belum ya. Rest in Him. Jadi kalau udah merasa mentok luar biasa terus bilang aduh untuk apa ya hidup ini? Ada lagunya lagi ya nasib mengapa begini. Ada lagunya lagi hancur-hancur hatiku. Wah ini bahaya Bapak Ibu. Kita perlu tenang dulu. Tenanglah kini hatiku, tenang Bapak Ibu. Mungkin sedang lelah aja. Perlu rest in Him. Perlu istirahat di dalam Tuhan. Caranya bagaimana istirahat di dalam Tuhan? Tenang, dengarkan lagu rohani, berdoa, dengarkan firman Tuhan, ikut ibadah seperti saat ini di Koinonia Bapak Ibu. Maka dengarkan firman Tuhan, dengarkan lagu-lagu rohani, itu bisa membangun kita lebih tenang, bisa memanage stres kita. Dan saya yakin dan percaya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal di hidup Bapak Ibu Saudara untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus ya. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala hal. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Itu pesan singkat yang pertama. Kita masuk ke pesan yang kedua. Bapak Ibu hanya 3 pesan saja tentang togetherness ini. Tentang value yang ketiga dari Koinonia Saudara. Kita akan baca sama-sama dari Kejadian pasal 3 ayat 12. Kejadian hati kita dan pikiran kita. Kalau diisi terus-menerus dengan firman Tuhan Bapak Ibu, maka akan tumpahnya atau keluarnya firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu suami istri rajin dengar firman Tuhan, maka wadah hatimu diisi terus firman Tuhan, maka saudaraku yang terkasih memengaruhinya firman Tuhan. Dan hasilnya adalah hasil yang baik. Pada saat ini yang kita baca saudara, ya kan siapa yang memengaruhi Hawa dulu saudara? Iblis ya. Lewat ular. Habis itu kemudian Hawa memengaruhi Adam. Setelah Adam ditanya, Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi seperti saya mau garis bawah ya Bapak Ibu ya. Kita tidak menghakimi karena kita juga tidak sempurna. Tapi kita perlu belajar sama-sama. Adam ini seperti komplain atau Adam seperti bilang, gara-gara Tuhan sih kasih dia gitu. Nah ini gak boleh Bapak Ibu. Kita gak usah saling menyalahkan. Mungkin karena Adam juga ingin. Waktu awal Bapak Ibu, itu kan Tuhan sudah siapkan segala sesuatu taman yang sangat indah, betul? Kemudian Adam ada di dalamnya. Kalau saya pikir-pikir, zamannya Adam, konsepnya Tuhan tuh manusia kayaknya healing tiap hari Bapak Ibu. Iya kan tiap hari di taman yang indah kan healing. Ini saya nggak tahu bahasa di sini ngerti nggak? Kalau di Indonesia orang-orang Jakarta anak-anak kan kalau lagi capek, mereka pergi jalan-jalan mereka bilang healing Bapak Ibu. Ya, jadi saya berpikir zaman dulu tuh Adam ini semua udah enak banget gitu. Tapi mungkin dia juga ingat, wah ini apa yang Tuhan larang ya. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu, manusia ini kalau dibilang jangan suka cari tahu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kita ambil contoh begini ya, contoh coba Bapak Ibu praktekkan satu hal. Coba pejamkan mata sejenak Bapak Ibu, pejamkan mata sejenak. Jangan bayangkan mobil warna putih, jangan bayangkan mobil warna putih jangan dibayangkan. Ya, silakan saudara buka mata Bapak Ibu. Adakah di antara Bapak Ibu yang membayangkan mobil warna putih? Ada. Udah dibilang jangan, tapi yang dibayangkan mobil warna putih. Sering gak suka bilang, jangan lihat situ ada ini loh. Lihat malah Bapak Ibu. Iya kan? Seperti itulah manusia. Kadang-kadang kita pengen tahu. Kalau bahasa di Jakarta bilang apa ya? Pengen apa ya? Kepo Bapak Ibu. Jadi kalau saya suka lihat kan Jakarta kan macet ya Bapak Ibu. Kami hari-hari macet. Kadang-kadang macet di tol gitu ya. Kita pikir ada sesuatu ternyata gak ada apa-apa di jalan tol ini. Yang macet justru harusnya jalan tol sebelah. Di sebelah tuh ada kecelakaan. Tapi yang macet di tol yang sebelahnya. Kenapa? Orang pelan-pelan sambil videoin foto. Pengen tahu, kenapa ya? Ada apa ya? Gitu kan saudara ya. Itulah manusia. Pengen tahu saudara. Jadi rasa ingin tahu itu kadang-kadang membuat kita nih keinginannya berlebihan.
Adam juga pengen tahu kenapa harus dilarang. Kadang-kadang tidak bisa berada dalam kebersamaan saudara. Karena mari kita belajar pesan yang kedua saudara. Karena tidak bisa memanage keinginan. Betul nggak Bapak Ibu? Mari belajar sama-sama. Supaya bisa berada dalam kebersamaan. Setiap orang punya keinginan yang berbeda-beda. Jangan dominan, jangan terlalu dominan. Juga dalam kehidupan ini semua orang punya banyak sekali keinginan. Tapi kita mau belajar untuk memanage keinginan demi keinginan. Saya juga begitu Bapak Ibu, kalau ingin sesuatu kayaknya kita perlu doa dulu. Jangan bilang gini, apa-apa sedikit doa tanya Tuhan, doa tanya Tuhan. Bukan masalah tanya Tuhannya, supaya kita bisa tenang dulu Bapak Ibu. Setelah tenang, apa yang kita putuskan itu baik adanya. Betul Bapak Ibu? Mari kita lihat kalimat ini ya. Ini bagus sekali. Mari kita baca sama-sama. Kadang yang merusak hidup kita bukanlah keadaan. Namun apa saudara? Keinginan. Jadi kalau kita gak bisa memanage keinginan Bapak Ibu, kita sendiri jadi susah hidupnya. Kalau kita udah jadi susah, susah juga untuk berada dalam kebersamaan. Yang ada ribut. Satu ingin ini, satu ingin itu. Ada yang bilang bahwa tapi kan Tuhan bilang Allah memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Saudara percaya itu? Amin, kita percaya saudara betul ya. Saya suka bilang di Jakarta, kalau saudara perlu sesuatu, misalnya Tuhan aku ingin kendaraan, Tuhan bisa kasih? Bisa, kalau memang sudah waktunya Tuhan kasih. Tapi kadang-kadang kita bilang Tuhan kalau boleh jangan cuma satu, kan Jakarta ganjil genap. Yang satu ganjil, yang satu genap. Kalau bisa tambah satu lagi yang listrik dan lain sebagainya. Ya kalau mampu gak apa-apa saudara. Tapi kalau gak mampu kan jadi menyusahkan diri sendiri. Betul ya Bapak Ibu? Jadi kita mau belajar saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Setiap apa yang kita putuskan. Setiap apa yang hendak kita inginkan. Bawa dulu dalam doa. Supaya hasilnya luar biasa. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Ingat saudaraku yang terkasih, jangan selalu berpikir kalau kita bisa. Tapi semua karena Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita menganggap semua yang ada sampai hari ini karena kita bisa, ya saudara kita akan menjadi sombong. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita juga melihat kok orang lain bisa, kita juga menjadi cemburu ya. Tapi kita harus lihat bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, ya. Semua sahabat-sahabat kita juga bisa terpelihara sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur dan kita percaya Dia Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi dan kita masuk ke pesan yang terakhir atau yang ketiga, saudara. Mari sama-sama kita baca dalam Kejadian pasal 29 ayat 35 bagian A. Dengan suara keras mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kata bersyukur pertama kali di Alkitab muncul pada ayat ini Bapak Ibu. Kata bersyukur pertama kali di Alkitab muncul di ayat ini. Ini ada di Perjanjian Lama Bapak Ibu. Dan perlu kita renungkan sama-sama, kata bersyukur pertama kali diucapkan oleh seorang wanita yang bernama Lea, Bapak Ibu. Ya, kan ada Rahel, ada Lea. Lea adalah wanita yang tidak dicintai. Karena memang Yakub cintanya sama Rahel sebenarnya. Tapi diberikanlah Lea dulu Bapak Ibu. Nah, Lea ini wanita yang tidak dicintai Bapak Ibu. Saya yakin saudara ya, yang namanya manusia kita kepengen menjadi orang yang dicintai, betul kan? Coba kalau kita tidak dicintai, pasti kita bete. Tahu bete saudara? Kalau di Jakarta bete itu apa ya, butuh tati tayang, mukanya nggak enak saudara. Murung gitu ya, cemberut ya. Di sini nggak ada kan, coba lihat kanan kiri senyum semua Bapak Ibu. Oh haleluya ya, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini wanita yang tidak dicintai saudara. Lea berkata dan minta sama Tuhan ya, dia fokus supaya suaminya cinta sama dia. Maka dia minta anak laki-laki. Pada zaman dulu anak laki-laki sangat penting ya. Kalau sekarang laki-laki perempuan sama. Ya zaman dulu laki-laki sangat penting. Makanya saudara sering lihat kalau di Alkitab yang diberi makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Biasanya suka begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dipikir wah kalau ada anak laki-laki suaminya akan cinta sama dia. Ternyata Ruben belum, Simeon belum. Sampai anak yang keempat Yehuda saudara. Tadi ayat yang kita baca, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dari fokus kepada suaminya, dia rubah menjadi fokus kepada Tuhan.
Dari fokus kepada suaminya supaya suaminya mencintai dia, dia rubah pada anak keempat. Dia fokus kepada Tuhan. Saudara, ini hal luar biasa loh. Saudara, anak yang keempat Yehuda. Suku Yehuda ini kalau saudara tarik terus ya, itu nanti ke Raja Daud. Tarik terus lagi sampai ke Yusuf. Yusuf suami Maria ya. Jadi kalau dibilang silsilah tuh kayak Yesus tetap Tuhan. Tapi maksudnya kalau silsilah dari Yusuf itu kan diambil dari Yehuda. Ketika seseorang bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa akan dipercayakan kepada dia di hari yang akan datang. Katakan amin, tepuk tangan yang luar biasa. Maka bagaimana supaya saudara dan saya bisa berada dalam kebersamaan? Pesan yang terakhir atau yang ketiga, saudara belajar memanage. Bilang perasaan agak susah ya Bapak Ibu ya. Yuk kita baca sama-sama lagi dengan suara keras. Belajar memanage perasaan. Ini yang gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang ini. Kita kalau misalnya pakai jas kayak gini, di dalam kemeja ada noda atau ada sobek, gak ada yang tahu kan, betul gak Bapak Ibu? Perasaan juga begitu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang datang tahu 100% perasaan istrimu? Atau ibu-ibu yang datang tahu 100% perasaan suamimu? Atau orang tua yang datang tahu 100% perasaan anak-anak? Betul Bapak Ibu, kan gak gampang kan? Kita gak tahu. Tapi kadang-kadang saudara kalau kita gak bisa tahan perasaan kita Bapak Ibu, maka kita gak bisa hidup dalam kebersamaan. Kita nggak bisa selalu menyenangkan orang, semua orang, betul Bapak Ibu? Dan semua orang juga nggak bisa kita harap untuk menyenangkan hati kita. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik nih Bapak Ibu. Ternyata orang itu tidak berbuat baik buat kita. Terus gimana Bapak Ibu? Ya sudah nggak apa-apa, lupakan aja apa yang sudah kita berbuat baik, betul? Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, ternyata dia dapat berkat gitu. Loh kok karena saya dia jadi diberkati? Ya udah nggak apa-apa, berarti Tuhan pakai kita sebagai jalan supaya dia diberkati. Sabar saja, ada waktu juga kita diberkati. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Mesti apa ya saudara ya? Manage perasaan Bapak Ibu. Kadang-kadang kan hati ini gak enak, betul ya saudara ya? Kalau hati sudah gak enak tuh makan apapun jadi gak enak, benar ya saudara? Wah mau dikasih makanan mahal yang sudah enak luar biasa, gak bisa makan. Kenapa? Hatinya gak enak, perasaannya gak enak, kerjaan jadi gak enak, gak bisa berada bersama-sama. Maka kita mau belajar Bapak Ibu Saudara untuk memanage perasaan. Kalau kita bisa memanage perasaan dan bersyukur seperti apa yang dilakukan oleh Lea, ketika seseorang bersyukur dia tidak merubah masa lalu. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Ketika seseorang bersyukur dia tidak merubah masa lalu, tapi yang jelas dia merubah masa depan. Katakan amin. Ya, ketika kita bersyukur kita bisa kerja lebih baik. Ketika kita bersyukur kita bisa membangun keluarga lebih baik. Ketika kita bersyukur kita bisa berada dalam kebersamaan. Kalau kita nggak bisa memanage perasaan Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, kita akan seperti orang yang menggunakan topeng Bapak Ibu. Maaf ya, saya tidak menegur siapapun, kita sama-sama belajar. Ya, berapa lama lagi topeng kebahagiaan masih kita pakai kalau kita nggak bersyukur Bapak Ibu Saudara? Berapa lama lagi topeng kebahagiaan masih kita pakai kalau kita nggak bisa manage perasaan? Ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau tahu bebek, pernah lihat bebek Bapak Ibu? Ya kalau di Jakarta kan bebek itu, aduh apalagi Surabaya nasi bebek saudara. Tapi ini pernah lihat bebek ya? Biasa dia di air yang tenang, bagaimana kelihatannya saudara bebek? Ya, tenang ya? Betul ya, tenang banget ya? Saudara tahu dia tenang? Tahu nggak dia tenang? Sebenarnya dia nggak tenang. Coba cek kakinya, ada yang pernah cek kakinya? Bebek itu kalau di air, iya benar saudara, serius. Ya nanti coba nanti kalau pulang ada bebek coba mampir ya, terus lihat ya. Dia di air yang tenang, kelihatan tenang kan? Tapi kakinya lagi berjuang luar biasa supaya dia seimbang. Maaf Bapak Ibu Saudara, itu topeng. Ya, maaf sekali lagi Saudara. Tuhan mau Saudara datang di Koinonia beribadah. Value yang ketiga, berada dalam kebersamaan, dalam kebahagiaan Bapak Ibu. Betul Saudara? Nah bagaimana caranya? Belajar manage perasaan. Tuhan tolong aku. Kalau perasaan lagi gak enak, tenang dulu saudara. Tenang, minta damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Ya coba taruh tangan kanan di dada begini saudara. Ya baru bilang tenanglah kini hatiku. Tenang ya saudara ya. Saya yakin dan percaya ada mujizat terjadi. Nanti kita akan berdoa saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan akan lakukan hal-hal luar biasa. Saya juga tadi dapat izin, nanti istri saya mohon izin untuk tutup kesaksian pendek saudara. Ada banyak hal-hal luar biasa yang kami sedang alami. Dan Tuhan juga nyatakan banyak pertolongan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Tuhan dulu sekarang selamanya sama. Dia tetap menolong saudara, dia tetap menyertai saudara. Berikan tepuk tangan yang hebat. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat kalimat ini. Sebelum saya ajak istri saya ke atas, mari sama-sama dengan suara keras kita baca. Kemarin aku kuat karena Tuhan mengasihi aku. Hari ini aku masih kuat karena
Tuhan tidak meninggalkan aku. Besok pun aku tetap kuat karena Tuhan besertaku. Saudara, ini saya dapat kalimat ini dari seorang ibu yang 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu dirawat COVID, saudara. Dan COVID-nya berbulan-bulan gak sembuh-sembuh. Dan setiap hari ibu ini berkata dia melihat teman di kamarnya udah gak ada, udah meninggal. Teman di sebelahnya lagi gak ada dan dia begitu stres, saudara. Setelah berbulan-bulan akhirnya dia bisa keluar. Tapi ibu ini harus menjalani cuci darah, Bapak Ibu. Ibu ini seorang yang juga melayani. Di tengah kelemahan tubuh, selain cuci darah ada lagi sakit yang lain, Bapak Ibu. Saya sungguh diberkati ketika ibu ini bilang begini, bahwa saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak kasih aku kesempatan untuk bisa melayanimu. Kasih aku kesempatan di tengah tubuh yang lemah ini untuk bisa datang lagi ke gereja, ya, bawa kolektor misalnya, jadi usher. Dia rindu sekali bisa melayani. Aduh saudara, orang yang sakit seperti itu saudara, rindu untuk membawa diri melayani saudara. Bagaimana dengan kita? Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Ingat amanat agung Tuhan Yesus. Kalau amanat agung ini berarti bukan lagi value koinonia tapi value seluruh gereja. Seluruh hamba Tuhan dikasih amanat agung. Yaitu apa saudara? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Betul Bapak Ibu saudara? Jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan jangan lupa Bapak Ibu. Kalau kita ini sudah mengaku bahwa kita adalah warga negara kerajaan sorga. Maka jangan lupa saudara ataupun rekan-rekan yang saudara kenal. Yang belum bawa diri dibaptis. Itu juga adalah amanat agung yang harus kita lakukan. Saya nggak tahu ada baptisan ya Pak ya. Di bulan ini atau bulan depan? Bulan depan. Bapak Ibu daftarkan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Itu amanat agung buat seluruh gereja dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya buat koinonia saja. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal Bapak Ibu. Kita harus membawa diri lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, percaya Tuhan, yang belum dibaptis, bawa diri untuk dibaptis. Ya, supaya boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saya boleh minta rekan-rekan tim musik dan saya minta izin, istri saya akan tutup dengan kesaksian. Saudara, saya sungguh bersyukur, jujur kami melewati badai persoalan yang sangat banyak dalam mengarungi rumah tangga ini. Bukan saya dan dia, tapi masalah demi masalah. Tapi istri saya orang yang sangat kuat. Dan dia punya karunia khusus dari Tuhan saudara. Yaitu dia berdoa dan memperkatakan sesuatu. Dan banyak hal saya lihat dengan mata kepala itu terjadi dengan luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya ini boleh menjadi berkat. Saya ajak istri saya Pastor Sylvia Kuai ya. Terima kasih kesempatannya, Tuhan memberkati, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan ingatkan saya untuk berbicara di sini tentang kebersamaan. 17 tahun yang lalu kami mengalami mujizat Tuhan itu luar biasa. Melalui doa saudara. 17 tahun yang lalu ketika kami berada dalam titik terendah kami. Pada saat itu saya meninggalkan bisnis saya, suami saya meninggalkan pekerjaannya. Dan kami melayani Tuhan sepenuh waktu. Kenapa itu berada pada titik terendah kami? Karena harta, kekayaan, jabatan semua hilang daripada kami. Dan pada saat titik terendah Tuhan izinkan ibu saya sakit. Dan ibu saya datang ke Jakarta. Saya harus melihat dia. Dalam titik terendah saya bilang, Tuhan, saya hanya berkata kata-kata iman. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, lalu saya bawa ibu saya untuk pergi ke beberapa rumah sakit untuk cek. Dan ternyata dia punya jantung koroner. Saya nggak percaya Tuhan. Tapi saya ingat beberapa bulan yang lalu secara mendadak dua orangnya kakak dari ibu saya itu meninggal karena jantung juga. Lalu saya bilang, Tuhan, apakah ibu saya ini memang turunan sakit jantung? Lalu saya bilang, Mam, seminggu lagi saya akan pergi KKR ke Jayapura. Saya lakukan bagian saya, kita cek ke beberapa dokter, beberapa rumah sakit. Dan setiap kali kita pergi ke rumah sakit yang berbeda harus check up ulang lagi. Dan dokter pun berkata, dokter yang lain berkata sama, jantung koroner.
Dan terakhir kali ketika sebelum saya berangkat besok pagi, saya bawa ibu saya pergi ke salah satu rumah sakit yang sangat terkenal di Jakarta. Saya pakai profesor di situ. Dan saya punya iman, saya percaya, saya katakan dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dokter itu check up ulang lagi, semua dilakukan. Dan kata dokter, ibu kamu jantung koroner, gak bisa tunggu lama. Tiba-tiba bisa dipanggil pulang. Lalu saya bilang buat mama saya, Mam, kita berdoa. Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan cukupkan dana untuk kesembuhan mama. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Saya pergi ke KKR dan saya pulang, saya akan bawa mama masuk rumah sakit. Pada saat itu saya percaya 2-3 orang berkumpul memuji nama Tuhan. 2 orang saja sepakat doa akan dijawab. Saya bilang Tuhan, saya bertiga bersama dengan mama saya. Mama saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bersungut, Tuhan kenapa saya harus sakit? Tuhan anak saya dalam kekurangan pada saat ini. Kenapa saya harus menderita sakit ini? Kenapa Tuhan saya harus menjadi tanggungan kepada anak-anak saya? Dia enggak bersungut-sungut, tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Amin. Saya pulang, saya akan bawa mama. Lalu setiap hari saya berdoa dengan mama saya. Ketika KKR, banyak kesembuhan terjadi ketika KKR dan saya percaya Tuhan, ibu saya pun pasti pulih. Lalu pulang, saya bawa mama saya pergi. Dokter bilang begini, harus deposit ya. Karena kalau sudah di kateter, tidak akan keluar-keluar lagi. Berapa ring yang dipasang, ada penyumbatan berapa, harus langsung segera. Gak bisa pulang, besok lagi gak bisa. Oke, saya runding dengan adik saya pada saat itu. Lalu besok pagi-pagi kami berusaha, saya dan adik saya berusaha untuk memang harus ada deposit karena harus ketika dia di kateter, dokter bilang 15 menit saya akan keluar, saya akan panggil you dan saya akan kasih tahu bahwa berapa ring yang dia harus dipasang dalam jantung ibu saya. Memang benar, 15 menit kemudian dokter keluar. Tapi sebelum masuk kateter saya berdoa, Mam percaya Tuhan beserta mama. Ketika dokter panggil kita, saya, suami saya dan adik saya masuk dan saya bilang saya percaya kuasa Tuhan. Dokter bilang ini lihat monitor jantung ibu kamu yang ada di dalam. Ini sudah di kateter. Kita lihat berapa ring yang harus dipasang. Lalu dia lihat. Terus dia bilang gak ada tuh yang tersumbat. Lalu saya bilang lalu obat-obatnya gimana? Pulang, stop, mujizat. Saya baru pernah dengar dokter ini bilang mujizat. Karena setiap orang kalau datang ke dokter itu pasti di ring. Pasti pulang 2 ring minimal. Saya bilang oh Tuhan thank you God. Jadi saudara, Bapak, Ibu, Saudara. Saya hidup sampai saat ini sudah sekitar 17 tahun. Kami melayani Tuhan full time. Saya hidup dengan doa. Saya kalau bisa ngalamin mujizat, kita punya Tuhan yang sama. Kalau mungkin ada doa-doa dari Bapak Ibu Saudara yang belum terjawab, saya mau katakan doa dengan ucapan syukur. Doa itu bukan untuk menyenangkan saudara, tapi keharusan saudara harus berdoa. Kenapa saya katakan demikian? Karena anak Allah di tempat yang maha tinggi telah turun ke dunia, membuka jalan bagi kita agar kita bisa berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Jadi jangan pernah ragu saudara, katakan firman Tuhan. Saya bilang Tuhan dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan firman, kenapa saya bilang harus katakan firman? Karena firman itu adalah Allah sendiri saudara. Jadi kalau ada doa-doa saudara yang mungkin terhalang belum terjadi sampai hari ini, katakan firman. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sakit penyakit ini penyakit biasa, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuanku. Aku katakan gitu. Saudara, satu lagi, waktu pada musim pandemi saya naik benjolan dan hari lebih besar. Saya bilang Tuhan ini bukan tumor, bukan kanker, ini hanya kecapaian otot. Karena saya membantu anak-anak saya untuk membuat kue-kue pada saat itu. Saya ngajar anak-anak saya. Lalu setiap saat saya berdoa, Tuhan saya percaya ini bukan penyakit, bukan tumor, bukan kanker. Ini hanya kecapaian.
ini hanya kelainan otot-otot aja. Dan pada satu saat saya pakai hand body, saya cari lagi, kok nggak ada benjolannya. Saudara, perkatakan firman, perkatakan doa. Kalau saya bisa ngalami mujizat, saudara pun bisa. Kita punya Tuhan yang sama yang kita sembah. Kalau ada masalah, katakan, aku adalah orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Yang bermalam dalam kuasa Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah perlindunganku, kubu pertahananku. Katakan firman, karena firman itu hidup, saudara. Selama ini saya selalu katakan kata-kata firman, saudara. Saya bersyukur bahwa sampai hari ini bukan karena hebat saya, tapi semua karena Tuhan. Orang bisa lihat bahwa hebat ya anak-anak kamu. Tuhan buat perbedaan antara orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap percaya, saudara. Tidak ada perkara yang mustahil. Ketika saudara perkatakan iman, perkatakan firman Tuhan, maka firman itu terjadi. Tuhan di tempat yang tersembunyi, tempat yang kudus akan berkata, aku akan melindungi ia, aku akan membentengi ia, memagari dia, karena dia mengenal namaku. Itu firman Tuhan. Katakan firman setiap hari. Kalau ada doa saudara yang terhalang, katakan firman mulai hari ini. Katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan kata-kata firman, maka firman itu terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Saya dan suami saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan satu pujian, kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Perkatakan firman Bapak Ibu Saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan dengan iman bahwa tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya, haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Boleh berikan tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Saudara, saya dan istri ingin berdoa buat saudara. Satu hal yang Tuhan taruh di hati hari ini tentang togetherness, Bapak Ibu. Orang kadang-kadang bisa pergi dari hidup kita kapanpun, Bapak Ibu. Mereka bisa menjelekan kita sejelek-jeleknya. Mereka bisa menghancurkan, mereka bisa begitu jahat sama kita. Tapi Tuhan pribadi yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Saudara, saya mengalami banyak hal yang sangat sulit. Tapi saya tahu saya boleh ada karena Tuhan dalam kebersamaan kami, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara dalam keluarga, mungkin kau kecewa sama suamimu atau istrimu atau anak-anakmu, itu hal biasa, wajar. Tapi harus pulih dalam nama Yesus. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Berada dalam kebersamaan sehingga engkau boleh mengalami banyak hal yang luar biasa. Saudara percaya itu, saudara? Boleh tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi. Bagi Tuhan tak ada yang... Saya boleh undang keluarga, saudara yang datang dengan keluarga. Boleh maju ke depan, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Saudara yang ingin berdoa buat suamimu atau untuk istrimu tapi tidak hadir, engkau boleh juga maju. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum perjamuan kudus, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia sangat mengasihi. Kalau engkau datang bersama dengan keluargamu, gandeng tangan istrimu, gandeng tangan suamimu.
percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Saya boleh minta istri saya untuk bersama-sama. Saya ingin berdoa buat keluarga, lepas keluarga saudara. Biar ada pemulihan yang luar biasa. Saya percaya bukan sebuah kebetulan. Value yang ketiga dari Koinonia adalah together. Maka kita akan bersama-sama. Oh haleluya. Terutama bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanan dalam luar biasa ini. Oh haleluya, haleluya. Pertama-tama Tuhan, sebagai hamba-Mu kami ingin berdoa untuk pemimpin dari Koinonia. Kami ingin bergandengan tangan Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya ada visi yang luar biasa yang Tuhan sudah kasih buat Koinonia. Tuhan sudah kasih lewat hamba-Mu Pak Karim dan Ibu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, 3 value yang luar biasa ini. Bahwa kalau kami semua ada karena kami dipanggil dan dipilih. Kami percaya itu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan pakai pelayanan ini untuk menjadi pemersatu, peace loving, membawa damai. Kami percaya ini sesuatu hal yang luar biasa. Terima kasih untuk value ketiga Tuhan, yaitu together. Berada dalam kebersamaan Tuhan memberkati. Pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus, haleluya. Pakai dengan luar biasa Tuhan. Oh Tuhan, pakai dengan luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa lagi Tuhan, bersama keluarga aku melayani Tuhan. Bersama keluarga aku melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapak. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Ada perkara-perkara yang besar dan berat, tapi yang kau dapat menanggungnya karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kesanggupan itu buat aku. Mulai detik ini ada kemenangan besar dalam keluarga. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sampai masa putih rambutmu aku tetap diam. Aku akan menggendongmu dan terus mau melakukannya. Itu kata firman Tuhan. Katakan itu terus. Karena Tuhan sungguh mengasihi. Terus kalau dia sudah menyertai, maka Tuhan akan terus menyertai. Keputusan yang telah diambil tidak pernah salah. Apa yang sudah diambil saat ini jangan disesali. Tuhan mau lakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Ada sesuatu yang dahsyat. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita mau sama-sama masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sediakan bagiku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati kebenaran firman Tuhan dan kesaksian. Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang lebih lagi Tuhan kerjakan. Buat kami masing-masing dan buat Koinonia di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada anggur dan roti Saudara. Saya mohon mau mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita mau mempersiapkannya. Saudaraku yang terkasih, perjamuan kudus adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa. Sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan dan cawan air anggur, kita mengingat kembali karya terbesar Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan mengingat korban sengsaranya Tuhan Yesus demi kita manusia berdosa yang semula menjadi setru Allah dan kini telah diperdamaikan. Sehingga dengan iman kita percaya Tuhan Yesus di dalam kita,
dan kita ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan kita yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan percaya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan anggur yang kita angkat di tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Merasa diberkati malam ini. Amin. Saya percaya firman Tuhan yang begitu dahsyat yang disampaikan oleh Haleluya. Pastor Victor dan kesaksian oleh Pastor Sylvia sangat memberkati kita semua. Kami baru kembali dari Indonesia dan bersyukur dapat kesempatan untuk mengunjungi Sumba Barat. Itu tempat sekolah-sekolah dan penginapan asrama-asramanya Tangan Pengharapan yang diadakan, yang dikelola oleh Pastor Henny Christianus dan Jojo Christianus. Nah, mereka ada lebih dari 7.000 anak-anak yang mereka layani di sana. Jadi kalau kita hanya lihat foto-foto itu ya lihat anak-anak aja sebegitu. Tapi kalau sudah di situ kita merasakan itu bahwa begitu kasihan mereka, nasibnya itu tidak sebaik kita. Nasibnya itu sangat kasihan karena banyak yang yatim piatu, yang tinggal di dalam kampung. Itu kalau pergi sekolah mesti jalan 2 jam baru sampai ke tempat sekolah. Mereka perlu pertolongan. Nah, jadi kalau kalian ini bapak-bapak ibu kalau mau ke sana silakan. Itu 3 jam dari Jakarta, 3 jam setengah terbang dari Jakarta ke Bali transit lagi ke Tamboloka. Terus jalan 2 jam lagi masuk ke dalam pedalaman. Nah, kalau mau ikut melayani silakan. Tapi kalau hanya mau membantu, nah silakan bisa dengan doa atau dengan memberikan semua donation. Kami bekerja sama dengan Tangan Pengharapan untuk menyalurkan dana dan membantu anak-anak yang tidak ada orang tua sama sekali. Dan sampai saat ini, puji Tuhan, Tangan Pengharapan sudah bertebar sampai 151 titik seluruh Indonesia. Mereka masing-masing anak punya harapan tersendiri dan kami akan membantu supaya dia bisa melaksanakan menjadi orang yang cerdas dan berguna bagi bangsa. Terima kasih Pak Karim dan Ibu Shirley atas kesaksiannya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Pastor Victor dan istri untuk pelayanannya yang luar biasa. Shalom saudara, siapa yang diberkati malam hari ini. Pembicara bulan depan kita akan ada Pastor Jojo dan istri Ibu Henny Christianus untuk melayani kita untuk acara Thanksgiving biasa. Mereka juga melayani kita tahun lalu untuk acara Thanksgiving dan retreat yang luar biasa sekali. Udah nggak terasa juga sudah 1 tahun. Kita kembali lagi ke November dan sebentar lagi mungkin akan Natal dan pergantian tahun. Dan untuk bulan depan juga kita akan mengadakan acara baptisan selam bagi saudara-saudara atau teman-teman saudara dan keluarga yang saudara tahu belum dibaptis dan ingin dibaptis.
yang sudah percaya ataupun belum percaya, mari kita laksanakan amanat agung untuk pergi dan mengabarkan berita baik untuk membaptis orang-orang yang kita kenal. Untuk baptisan selam bulan depan akan diadakan pada hari yang sama, tanggal 16 hari Sabtu juga di tempat ini. Jadi di tempat ini ya saudara, kita ada baptisan sekalian untuk ibadah bersamaan. Untuk kelasnya kita akan mengadakan kelas untuk baptisan, kita akan mulai hari Selasa tanggal 29 Oktober. Jadi minggu depan, jadi bukan Selasa ini tapi Selasa depannya lagi kita akan mengadakan kelas. Akan ada 3 kali kelas jam 8 malam oleh Pastor Wahyono Arifin. Dan yang pertama adalah beliau akan mengajarkan tentang keselamatan. Yang minggu kedua akan pertobatan, dan ketiga akan pentingnya kenapa kita harus dibaptis. Oke. Itu saja saudara, saya persilakan Pastor Victor untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau berdoa ya Bapak Ibu ya, untuk kotak doa. Dan kita mau berdoa Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua yang hadir, terutama juga untuk Koinonia. Dan jangan lupa ada 3 values, supaya jangan lupa tadi pertama apa Bapak Ibu? Call, setelah itu peace loving. Yang ketiga apa? Masih lupa-lupa. Sekali lagi saudara apa? Call, peace loving. Sekali lagi, call, peace loving. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh diberkati dengan ibadah hari ini. Kami percaya kami mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Engkau memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Pribadi lepas pribadi. Semua yang melayani Tuhan. Kami terus kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati Koinonia terus menjadi berkat. Kami percaya Tuhan Yesus, semua yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk yang berhalangan hadir hari ini akan hadir di pertemuan berikutnya. Kami bersyukur, kami percaya semua yang melayani Pak Karim dan Ibu dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan bersama-sama. Terus Tuhan boleh berdiri teguh, tidak goyah, karena jeripaya di dalam Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk persembahan yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya persembahan itu boleh menjadi berkat buat banyak pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami percaya segala hal yang diperlukan, yang dibutuhkan Tuhanlah yang mencukupkannya. Terima kasih banyak Bapa. Dan saat ini kami mau bersahati bersama-sama Tuhan. Berdoa untuk kotak doa di mana ada doa-doa dari anak-anak-Mu maupun hamba-hamba-Mu. Yang secara rahasia mereka udah masukkan ini, dan ini hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya hamba dan bersama seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, kami berdoa untuk kotak doa ini Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman Tuhan, ada mujizat terjadi. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Kami percaya apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan jauh lebih banyak, jauh lebih luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang sedang dalam masalah keluarga ada pemulihan terjadi. Ada pemulihan atas keluarga lepas keluarga. Untuk pekerjaan Tuhan berkati pekerjaan. Untuk masalah dalam pekerjaan kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan semuanya, hamba terbatas, semua kami terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas. Engkau mengetahui semua yang terbaik. Dan Engkau memberikan semua yang terbaik.
Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Tengadakan wajahmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan yang besar engkau ada hari ini. Dan karena kasih yang besar engkau akan terus melangkah di hari-hari berikutnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Dalam kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuat kuasa Roh Kudus yang turun memberkati saudara sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Baiklah, ibadah Koinonia Pray and Worship sudah selesai. See you all next month.